Oke, izin ya teman-teman semua. Sebelumnya suaraku kedengaran jelas? Tes. Oke, makasih. Sebelumnya aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih yang udah jawab salam. Jadi di sini kita bakal seperti biasa mengadakan sinau PTS semester gasal untuk mata kuliah keamanan aset informasi. Dan bersama saya Zaki sebagai moderator, dan yang akan membersamai kita ada mentor kita yaitu Kak Barita. Untuk Kak Barita, boleh kenalan dulu. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin aku Barita. Ya oke, mungkin buat mempercepat waktu, jadi boleh langsung dimulai aja Kak kalau udah siap. Oke, makasih Zaki. Halo semuanya, kenalin sebelumnya aku Barita dari Sistem Informasi Angkatan 23. Nah, di sini aku mau disclaimer sedikit karena aku tuh semester di tahun lalu, dosen aku tuh Pariza, KAI-nya tuh Pariza, dan ternyata beliau tidak mengajar lagi di semester ini. Dan kalian diajar sama Pak, aku baru tahu Pak Heri Sofian sama Pak Andre. Sebenarnya ketika aku tahu dua nama itu yang mengajar kalian, aku malah mempertanyakan kenapa kalian ke Sinau KAI, karena udah pasti soal tesnya kayak soal tahun lalu. Tapi kalian sampai udah materi apa aja gitu kalau sama Pak Andre sama Pak Heri Sofian, seperti itu. Mau tanya aja dulu materi kalian sampai mana? Apakah kayak gini deh, kita biar nyamain isi otak kita. Kalian udah belajar tentang ini belum? Yang ini loh, apa sih namanya? ISO dulu deh, ISO 27100. Udah belajarin itu belum? Udah. Itu udah. Terus untuk yang PDCA udah? PDCA udah belum? Belum atau kalian PDCA tuh yang ini loh, yang plan, do, check, act. Udah. Oh itu udah Kak? Ya itu udah. Oke. Udah sih. Oh berarti udah sih, cuman itu aja sih Kak, itu sebenarnya. Kayak mungkin aku di sini aku udah konfirmasi juga sama Umar mengenai materi yang dari pihak aku dapat yang aku dapat dari Pariza. Itu ternyata dibilang beda tuh enggak, tapi materi Pariza itu lebih fokus ke bukan indeks kami gitu. Jadi di luar indeks kami. Seperti itu. Jadi aku izin share screen dulu. Mungkin aku mau bahas sedikit tentang si keamanan aset informasi ini. Mana sih? Oke. Oke, mungkin aku coba izin sharing dulu. Ya benar banget, ini PPT Pak Riza. Karena jujur ya, aku ngerasa PPT Pak Riza lebih gampang dibaca dibanding PPT Pak Hersof. Love you Pak Hersof. Oke, pertama aku mau jelasin dulu. Sebenarnya kenapa sih kita belajar tentang KAI? Ini tuh biasanya kalau di Pak Hersof ini akan jadi pertanyaan pertama kalian. Bakal jadi first question tentang definition of keamanan sistem informasi itu sendiri.
Nah, yang pertama tentang sebenarnya tuh kenapa keamanan informasi ini diperluin? Karena kita kan based on IT, kita based on dunia digital. Sebentar ya teman-teman. Oke, so tentang keamanan informasi yang diperlukan. Karena kita based on IT, jadi keamanan aset itu benar-benar apa ya, suatu titik fokus yang harus diperhatiin banget sih. Makanya ada banget yang namanya itu cyber security dan lain sebagainya. Ini basic teori aja sebenarnya sih. Sistem mengapa ini rentan? Karena ini sifatnya open space yang benar-benar bisa diakses oleh siapapun. Oleh karena itu juga salah satu hal yang bisa kalian perhatiin ketika kalian ngomongin tentang keamanan itu keamanan tuh tentang siapa pihak penanggung jawabnya dan hak akses siapa aja yang diberikan gitu. Terus ini ada sebuah cerita, ya udahlah. Oke. Ancaman itu ada 2 jenis untuk keamanan akses informasi, ancaman aktif dan juga ancaman pasif. Ancaman itu adalah sebuah aksi yang terjadi baik dari sistem dalam keseimbangan dan menghilangkan informasi berharga yang tersimpan dalam sebuah sistem. Itu definitionnya. Ancaman aktif itu ancaman yang bisa dibilang sengaja. Soalnya itu bentuknya itu sabotase. Sabotase tuh misalkan nih, namanya juga manusia ya. Ini tuh yang biasa sering banget terjadi, yaitu kadang ada orang yang ngerasa suatu orang yang punya wewenang atau punya jabatan, dia tuh pengen melakukan sabotase ke sistem dalamnya, misalkan kayak ngerusak sistemnya, mau menghapus data-data penting dan lain sebagainya. Itu salah satu ancaman aktif. Nah, ancaman pasif itu contoh. Itu belum ke scroll PPT-nya. Emang nggak ke scroll sih? Oh iya. Iya. Lanjut. Oke. Sedangkan kalau ancaman pasif, dia itu lebih ke force major things like bencana alam dan lain sebagainya. Gitu sih. Nah, untuk yang ancaman aktif, kenapa tadi aku ngomongin sabotase yang pertama? Karena ini biasanya menjadi studi kasus yang bakal muncul. Aku jujur nggak tahu ya Pak Andri itu sama kayak Pak Airsoft tipenya, yang ngasih based on studi kasus, bukan studi kasus, kayak soal yang tahun lalu gitu loh. Biasanya, cuman Pak Andri itu lebih suka yang studi kasus mainnya. Sabotase ini tuh salah satu topik yang pasti bakal sering banget diangkat ketika kalian ngomongin sebuah KAI. Jadi hal yang paling biasanya tuh bakal muncul lah untuk ngomongin sabotase. Sabotase ini biasanya tuh bisa terjadi dari pihak internal. Kalaupun pihak eksternal ikut campur, biasanya ada pihak internal yang ikut. Makanya penting banget untuk melakukan pengelompokan dari si hak akses itu sendiri. Pencurian fisik dan juga serangan cyber. Dulu di era Pak Riza, kita tuh ditanyain apa itu malware, phishing, social engineering, DOS dan juga injeksi SQL. Yang paling mungkin yang kalaupun disuruh sebutin ya, yang bisa kalian ingat itu pertama injeksi SQL. Ini tuh berkaitan sama database. Ini tuh kalau misalkan ya kalian ngoding query SQL, tapi di tempat yang menerima query-nya. Maksudnya gimana? Kalian misalkan kalian ada di login ya, di bagian username nih. Tapi di bagian username kalian tuh malah ngetik codingan SQL di sana gitu. Karena kalian tahu dia tuh akan ngambil data SQL gitu. Nah, itu disebut dengan injeksi SQL. Gitu. Itu sih yang paling mungkin paling gampang diingat gitu. Dibanding malware, phishing dan lain sebagainya. Terus pencurian fisik, sabotase dan juga lain sebagainya. Terus ancaman pasif, ya ini force major di luar hal yang bisa kita lakuin. Siapa yang bertanggung jawab? Ada manajemen tingkat tinggi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya itu balik lagi ke tipe gitu. Apalagi? Ini mengenai security dan juga confidence. Ini tuh prinsip semakin aman suatu tempat itu akan semakin susah untuk menembus, semakin juga susah untuk aksesnya. Makanya sekuritas dan juga
kemudahan untuk mengakses itu dua hal yang benar-benar bertolak belakang. Semakin gampang dia semakin susah dia untuk diakses, semakin susah juga dia untuk semakin susah diakses berarti semakin tinggi keamanannya. Tapi semakin gampang dia diakses, semakin sulit semakin rendah tingkat keamanannya. Itu prinsip yang dipegang sama Pak Herzog. Tapi aku ngasih tau nih, karena aku kelas Pak Andre di kecerdasan bisnis, Pak Andre percaya kalau misalkan keamanan sama tingkat akses itu tuh bisa berjalan bersamaan. Jadi jangan pakai alasan ini untuk kelas Pak Andre, tapi pakai alasan ini untuk kelasnya Pak Herzog. Kasih tahu, beda dosen beda soal cara berpikirnya mereka berdua. Gitu. Terus kayak untuk langkah-langkah ini bakal keluar juga, terus kerentanan berarti apa ya, nggak ada, ini nggak akan keluar juga. Oke. Wait, aku coba cari apalagi yang bisa keluar, apa yang mungkin keluar. Ini aset informasi pada suatu perusahaan. Aset informasi itu lumayan banyak sebenarnya. Tapi satu hal yang mau aku highlight itu tentang data dan juga informasi. Kenapa? Karena data sama informasi itu dua hal yang berbeda. Ini biasanya jadi consider ketika kalian kelasnya Pak Andre. Aku nggak tahu kalau Pak Herzog, tapi kalau kelasnya Pak Andre, kalian tuh harus tahu bedanya data itu di mana dan informasi itu di mana. Data itu sebuah hal yang diolah menjadi sebuah informasi. Informasi itu adalah hasil data yang diolah. Kasarnya itu sebenarnya bedanya. Dan sebuah database itu cuman berisikan sebuah data. Jadi informasi itu tampil bergantung sama siapa yang akan mengolah data-data tersebut. Sehingga aset informasi itu lumayan krusial, tapi datalah yang bagian krusialnya. Maksudnya gimana? Jadi ketika kalian ngomongin sebuah aset informasi itu suatu hal yang berharga untuk sebuah organisasi. Tapi titik fokusnya itu ada di data yang dimiliki. Makanya keamanan aset informasi itu lebih ngomongin ke datanya dibanding informasi yang dimiliki. Seperti itu. Ini tuh setahu aku tuh sempat muncul di soalnya Pak Herzog di 2 tahun lalu. Kurang lebih. Gak bisa tuh sebenarnya, asli deh. Kayak jenis aset informasi, aset berwujud dan juga tidak berwujud. Tingkat kerahasiaan ada publik, internal, terbatas, dan juga sangat rahasia. Ini obvious sih sebenarnya sih, gak perlu aku jelasin secara ini juga. Aset berwujud itu ya berwujud fisik, aset tidak berwujud itu ya yang berupa cloud. Tingkat kerahasiaannya kalau publik berarti dia siapkan aja, kalau internal itu cuma orang dalam organisasi, kalau terbatas itu biasanya tuh orang-orang dengan golongan-golongan tertentu gitu. Tapi kalau sangat rahasia, ini tuh udah spesifik orangnya. Jadi bedanya antara yang terbatas sama juga sangat rahasia, kalau terbatas itu ada kelompok orangnya, misalkan departemen IT, itu artinya terbatas. Tapi kalau sangat rahasia, artinya cuman kayak kepala, misalkan kayak bagian kepala departemen IT. Nah itu kan spesifik satu orang doang kan. Nah itu berarti asetnya sangat rahasia. Kalau terbatas itu cuman segolongan orang. Contoh departemen IT. Gitu. Ini nggak akan ditanya juga sih sebenarnya. Oke. Terus untuk yang CIAT ini pasti muncul, ini nggak mungkin nggak muncul, ini pasti muncul, yaitu tentang confidentiality, integrity, dan juga availability. Confidentiality itu kerahasiaan, ini bisa kalian baca sendiri sebenarnya. Kerahasiaan itu adalah prinsip memastikan bahwa informasi itu hanya dapat diakses oleh individu atau entitas yang berwenang. Sesuai dengan namanya sebenarnya, dia confidential. Terus tujuannya itu untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, dan sebagainya. Aku enggak, dia ada gambarnya nggak sih tentang ini? Kayaknya enggak ya. Oh, enggak dikasih sama Bapak berarti. Terus
kalau integritas, keaslian, akurasi dan keutuhan, dan ketersediaan availability-nya. Oke. Aku mau jelasin kasarnya aja sebenarnya sih. Kalau untuk yang confidentiality atau kerahasiaan, itu tuh biasanya tuh informasi-informasi yang terbatas dan juga bukan internal. Kerahasiaan tuh cuma terbatas dan juga sangat rahasia. Kan tadi ada 4 tipe kan, publik, internal, terbatas, sama sangat rahasia. Nah kalau kerahasiaan itu cuma di 2 level yang terakhir, cuman departemen tertentu, golongan tertentu, ataupun orang-orang tertentu. Biasanya kalau tingkat confidential itu tuh berdasarkan hierarki dari perusahaan tersebut. Semakin tinggi hierarkinya, maka semakin tinggi tingkat kerahasiaannya. Terus kalau integritas itu adalah keaslian, keakurasi, dan juga keuntuhan data. Keaslian data itu tuh harus pure dari awal yang kita miliki. Ketika terjadi sebuah sabotase, hal yang harus kalian pertanyakan pertama itu tuh tentang integritas dari data tersebut. Karena ketika sabotase terjadi, udah dipastikan keasliannya itu harus dipertanyakan. Apakah sabotase itu mempengaruhi, apakah ada data yang diubah dan lain sebagainya, karena itu akan mempengaruhi tingkat keaslian data. Terus akurasi data atau faktual, sebenarnya itu lebih ke faktual, apakah data yang disediakan itu sesuai dengan kenyataan, apakah sesuai dengan fakta yang ada. Terus yang ketiga keutuhan data, yang datanya harus lengkap, dan juga ketika sabotase terjadi, integritas data itu suatu hal yang harus difokuskan gitu. Titik utama yang harus diperhatikan itu lebih ke integritasnya. Apakah data yang dimiliki itu nyata, tidak ada yang diubah. Terus kedua, apakah akurasi datanya itu tuh secara spesifik menunjukkan faktual hal yang terjadi sesungguhnya. Dan yang ketiga, apakah data itu tuh secara utuh masih lengkap? Apakah masih ada yang bagian yang hilang atau enggak? Seperti itu. Terus yang terakhir itu ketersediaan atau availability. Aduh, kok nggak ngepas banget sih? Kesel banget. Terus untuk yang prinsip ketersediaan, ini mengacu pada kemampuan akses informasi atau diakses digunakan oleh berwenang kapanpun diperlukan. Kalau misalkan ketersediaan, ya dia tersedia sesuai dengan namanya aja sebenarnya, dia tersedia gitu. Biasanya CIA ini tuh muncul menjadi salah satu langkah-langkah yang harus diperhatikan sebenarnya. Harus diperhatikan dari si ini tadi. Mana ya? Misalkan nih, aku di sini tuh mana ya, soal pertama dari tahun lalu. Aku di sini. Ini. Perusahaan XYZ adalah sebuah perusahaan e-commerce terkemuka, baru-baru ini mengalami kebocoran data yang sangat besar. Jutaan data pelanggan, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan juga informasi kartu kredit. Misi Kak, kabar. Halo Kak Bar. Suaranya nggak ada Kak. Tunggu sebentar ya teman-teman semua.
Demi Allah gue pantang ya kenyang lagi apa oh sorry sampai mana tadi Bisa dilanjut lagi, Kak. Sumpah, mana demi ampun, karena nanti gue sampai selesai bahas soal tes tau. Jadi, sampai mana tadi? Sampai mana? Aku harus ulang dari mana?
Benar selalu tes pertama. Oh, ya Allah Tuhan, baiklah, rencana. Oke. Tapi BTW aku maksud dulu ya. Aku tuh nggak ada contekan lagi. Apa sih tulisannya tuh nggak. Ih, demi apa? Bentar, jauh banget ya. Kayak gila. Mama. Oke. Maaf ya teman-teman, aku nggak tahu apa yang terjadi, what happened to me lah. Tapi yaudah. Sebelumnya tadi tuh ngomongin masalah apa? Wait. Cia masalah Cia deh di babak kedua. Oke. Terus confidentially, integrity, sama availability. Confidence itu kerahasiaan, integrity itu integritas, dan availability itu ketersediaan. Based on masalahnya si perusahaan XYZ, yaitu dia ini terlalu bocoran data yang sangat besar, jutaan data pelanggan, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan informasi kartu kredit, telah dicuri dan tersebar di dark web. Dan ini menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi usaha dan reputasi. Titik fokus utama kita tuh adalah kalau misalkan itu datanya bocor, jadinya udah dicuri dan juga udah tersebar luas. Gimana hal ini mengakibatkan kalau misalkan aspek kerahasiaannya itu udah dilanggar pastinya, karena udah tersebar luas di dark web. Tuh. Seharusnya data-data itu hanya diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Karena kan namanya juga data pelanggan kan. Harusnya itu hanya diakses oleh pihak-pihak di dalam perusahaan tersebut. Dan kebocoran ini juga nunjukin kalau misalkan kita sebenarnya nggak tahu ya kebocorannya itu datang terjadi karena apa, tapi kalau misalkan udah sampai datanya itu keamanan kontrol eksekutas untuk pengaksesan ke database itu udah rusak, dan juga mungkin enkripsi datanya itu tuh nggak efektif. Jadi kalau misalkan DKI adalah sages aja semua masalah yang terjadi itu. Kalau misalkan mungkin kontrol aksesnya itu tuh kurang, mungkin ini informasi itu emang gak lengkap, cuman itu emang peran kalian untuk mengidentifikasi hal ini tuh terjadi karena apa. Mungkin kontrol aksesnya yang kurang, atau mungkin mereka ketika melakukan itu tuh tidak deskripsi dengan baik dan lain sebagainya gitu. Pokoknya intinya pembocoran data ini udah pasti melanggar confidentiality. Terus yang kedua, integritas. Kalau integritas ya datanya kan udah kesebar, datanya udah dicuri. Perusahaan itu udah nggak bisa ngejamin kalau misalkan informasi yang tersisa itu tuh akurat. Kenapa? Karena artinya si pembobol ini udah berhasil masuk ke dalam sistem kita untuk ngambil dan juga nyebarin data. Kita nggak tahu hal apa lagi aja yang dia mungkin lakukan. Mungkin dia rusak datanya, mungkin dia ngubah datanya sehingga dia tidak lagi asli, nggak absah lagi, atau mungkin dia ngurangin datanya sehingga dia udah nggak lengkap lagi, atau mungkin dia pokoknya udah merusak, mungkin pokoknya intinya perusahaan itu udah nggak bisa menjamin kalau data yang ada di mereka, data-data yang bisa di mereka itu tuh masih asli datanya. Data itu masih data yang terintegritas dan itu masih valid atau faktual gitu, karena ada berbagai possibilities yang mungkin terjadi ketika kebocoran ini terjadi. Emang nggak ditulis di soal apa yang dilakukan oleh si pembobol ini, tapi peran kalian ya adalah mencari kemungkinan yang terjadi yang mungkin dilakukan oleh si pembobol ini gitu. Karena pas pertama kali pakai juga gitu kayak, cuman yang disampaikan bisa gitu. Terus yang terakhir ketersediaan, ya namanya juga bobor ya, berarti kan rusak. Dengan data yang ini nggak mungkin, sangat tidak mungkin sistem ini kan e-commerce nih, e-commerce data pelanggannya tuh dicuri, hilang, downtime atau sistemnya tuh didownin semua untuk dinetralisasikan. Ketika downtime ini terjadi, artinya availability atau ketersediaan e-commerce ini itu menjadi tidak ada atau terlanggar gitu. Aspek availability yang untuk selalu ada itu sudah tidak ada, karena ya
kita harus melakukan netralisir atau manajemen dengan melakukan si downtime itu tadi. Seperti itu. Jadi yang pasti ya, ketika kalian disuruh ngejelasin mengapa pelanggaran terjadi itu melanggar ketiga aspek, ya jelasin aja. Confidentiality itu kerahasiaan. Dengan adanya kebocoran data dan data itu akhirnya bisa diakses secara publik, artinya sudah tidak ada lagi kerahasiaan yang dijamin oleh perusahaan untuk melindungi data tersebut. Artinya data itu sudah tidak bersifat rahasia lagi, sudah tidak hanya diakses oleh pihak-pihak tertentu. Kedua, untuk integritas atau faktual data. Ketika kebocoran data itu terjadi, sangat memungkinkan hal pembobol. Siapa ya kita? Itu nyebutnya apa ya? Yang baik ya? Selain pembobol. Aku nggak tahu ya kata yang bagus selain pembobol. Tapi ketika kita ngomongin integritas, artinya itu faktualisasi data. Dan adanya kebocoran data tidak menutup kemungkinan pembobol itu melakukan manipulasi atau perubahan terhadap data yang dimiliki. Dan perusahaan itu tidak bisa menjamin data yang dia miliki, data yang kita miliki, itu masih asli. Tidak ada perubahan yang terjadi, masih faktual dan juga masih lengkap. 3 aspek itu belum tentu bisa dipenuhi ketika kebobolan data itu terjadi. Kebocoran data itu terjadi. Seperti itu. Terakhir, availability. Karena jadinya kebocoran data, masa iya sebuah perusahaan tidak mungkin melanjutkan e-commerce-nya sehingga data-data itu sudah aman gitu. Sehingga udah pasti perusahaan itu melakukan down system atau downtime, di mana service e-commerce ini sudah tidak bisa digunakan oleh pengguna lagi, sehingga data itu udah tidak available lagi, tidak bisa diakses lagi. Seperti itu. Udah gitu jawabnya. Jadi intinya ya pinter-pinter kalian lah. Inti aspek itu gitulah. Karena tuh mau tentang baik guys intinya. Semakin baik tengah semakin bagus kayaknya. Intinya mah gitu. Oke, terus yang kedua tentang PDCA. Plan, Do, Check, dan Act. Ini aku tuh punya contoh yang lebih bagus, bukan bagus sih, lebih ke nggak tahu, aku ngerasa lebih enak aja ngebacanya. Sebentar. Cuma prinsip otorasi itu lebih banyak. Terus teknologi kebijakan prosedur mana ya? Wait. Oh ini. Ntar dulu aku mau nyari PDCI. Ini dulu. PSPK dia. Oke. Kembali lagi dengan PPK kan? Di sini. Oke. PDCA itu Plan, Do, Check, dan juga Act. Tahapan yang bisa kalian lakuin ketika suatu hal terjadi. Pertama, plan, di mana pada tahap ini kalian identifikasi masalah yang ditemukan, di mana dan mengapa itu dimulai. Terus, rencanakan kegiatan buat rencana aksi. Maksud gimana? Ketika suatu hal terjadi, identifikasi dari masalah itu tuh apa yang terjadi dan mungkin hal apa yang bisa kita lakuin. Jadi masih rencana kalian gitu, mungkin kayak ngerancang sesuatu, mungkin melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Jadi masih sebuah rencana plan. Terus tahap kedua itu Do. Kalau Do ini hal itu udah dilakuin dan melibatkan berbagai tertentu, melibatkan semua orang dan juga eksekusi rencananya. Yang Check itu analisis untuk melihat apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana atau apakah sulit diharapkan sesuai dengan yang terjadi atau enggak. Dan Act itu dilakukan kembali kalau misalkan dia berhasil. Kalau nggak berhasil, coba introspeksi mana yang salah, yang bisa diperbaiki. Pokoknya itu yang bisa dilakukan. Kalian identifikasi, kalian rancang, kalian lakuin, kalian analisis lagi apakah ini udah benar atau belum. Kalau benar, lanjutin. Kalau salah, coba cari cara lain gitu. Nah, mana di bagian bawah ini tuh, nah ini dia. Ini contoh yang SMP sendiri. Skenario-nya adalah sebuah perusahaan itu mengalami kebocoran data akibat tangan fisik. Plannya, setelah insiden, perusahaan yang memutuskan untuk meningkatkan kesadaran dengan melakukan pelatihan yang lebih komprehensif. Setelah insiden, akibat serangan phishing. Phishing itu kan
dari ini ya butuh gerakan tambahan manusia untuk untuk bobol gimana kalimat yang baik untuk menjelaskan phishing ini. Phishing itu kayak phishing itu lebih butuh, aku nyebutnya sih lebih butuh manusia ya. Jadi dia tuh bentar. Phishing itu kayak butuh trigger dari manusia untuk ini. Apa kata bahasa lebih baik ya? Wait, aku mencari bahasa lebih untuk kata phishing. Phishing itu bahasa harfiahnya. Phishing itu tuh butuh manusia. Ini materi ini guys, materi pertama ospek. Nggak ada lagi misalnya phishing itu. Oh nih, kalau misalkan scamming, jadi gini, kalau scamming dia itu dia ngasih gini, kalau misalkan Anda menerima telepon dari seseorang mengaku instansi lalu minta uangnya, jadi gini, kalau scamming dia itu akan langsung langsung bukannya secara langsung gitu loh kasarnya gitu. Jadi dia kayak bukan menipukan secara langsung, dia akan datang ke kalian scamming itu. Tapi kalau phishing, contohnya itu kayak kalian klik banner dan ada di email, terus ada linknya. Kalau kalian klik itu akan ngarahin ke suatu website. Nah itu kan butuh interaksi kalian ya untuk ngeklik link itu. Nah itu namanya phishing. Jadi kalian yang kasarnya adalah kalian yang membuat sebuah gerakan yang membuat kalian tuh kena serangan gitu. Mungkin kalau kalian nggak ngeklik link itu, kalian tuh nggak nge-hack bukan kayak laptop kalian kena hack gitu loh, karena kalian ngeklik website link tersebut. Jadi kayak ada interaksi kalian yang ngelakuin, jadi atas kesadaran kalian sendiri. Makanya ketika kalian ngomongin plan-nya, karena itu suatu hal yang kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, jadi dari kita sendiri, hal pertama yang itu evaluasi dari kalian sendiri, dari manusianya, dari sistem manusianya. Beda sama kegiatan kebocoran data tadi. Kebocoran data kan secara eksternal, dilakukan oleh pihak luar. Maka plan yang bisa kita lakuin itu hal pertama mungkin kita bisa identifikasi tentang si data itu sendiri dulu. Data-data yang diambil ini biasanya itu punya suatu gambaran kasar pertama yang dari Riza Kakut. Jadi ketika dia ngomongin sebuah kebocoran data, kan kalau yang di sini itu ngomongin kebocoran data. Di bagian situ ngomongin kebocoran data. Kalau ngomongin kebocoran data, artinya kita harus menganalisa data apa yang diambil sebenarnya. Itu data pelanggan, yaitu nama, alamat, nomor telepon, dan informasi kartu kredit. Hal apa yang mungkin terjadi ketika data itu tuh diambil? Oh, mungkin mereka tuh bisa melakukan scamming, penipuan, tuh, dan sebagainya. Itu analisis yang mungkin terjadi. Sehingga plan kita dari POV internal, data yang mungkin menjadi eksternal dari untuk internal perusahaan sendiri, kita bisa ngelakuin rencana tindakan mitigasi. Mungkin kita bisa ngelakuin lebih keamanan, lebih ke enkripsinya, peningkatan firewall-nya, backup-nya, atau mungkin bisa mengelola ulang akses yang mungkin kurang tepat saat itu gitu. Itu kan yang mungkin bisa kita bisa melakukan perencanaan seperti itu konteksnya. Jadi ya bergantung masalahnya juga sih. Kalau phishing tadi, kenapa dia lebih ke pelatihan? Karena phishing itu terjadi karena ulah manusianya. Karena manusianya yang men-trigger terjadinya si hal tersebut gitu. Serang phishing tersebut gitu.
Tapi kalau kebocoran data itu kan dari eksternal. Eksternal yang emang mereka sengaja gitu lakuinnya. Hal yang bisa kita lakuin ya kita bisa melindungi data itu mungkin dengan buat rencana peningkatan mungkin lakuin enskripsi, firewall, backup dan lain sebagainya gitu. Terus yang berikutnya itu ngomongin tentang dunia. Karena tadi ngomongin mau ngelakuin pelatihan ya, dunia berarti ngelakuin pelatihan phishing, simulasi secara berkala dan karyawan diberi panduan cara mengenali email yang phishing seperti itu. Nah sama, kita apa? Karena tadi rencananya adalah melakukan pengembangan mitigasi resiko, maka dunia kita adalah melakukan si penggunaan firewall, pelanggan, manajemen hak akses, gitu. Kalau misalkan di bagian itu, kalian tuh lebih ngejelasin spesifik hal apa yang mau dilakuin. Misalkan kalian mau enskripsinya tuh menggunakan apa. Terus misalkan manajemen hak akses kalian tuh mau dikelompokin seperti apa. Misal kayak akses utama tuh cuma dipegang oleh departemen IT. Terus kalau super all-nya tuh cuma dipegang oleh kepala departemen IT itu sendiri. Nah itu hal yang bisa kalian lakuin di bagian dunia. Gitu. Jadi intinya itu tuh cuma implementasi dari rancangan yang kalian bikin di bagian plan. Gitu. Jadi plan itu cuma kasarnya, apa yang dilakuin. Itu spesifiknya tuh apa yang dilakuin. Lalu cek itu analisis. Ini tuh udah pasti sama sih sebenarnya. Kalian bisa ngelakuin evaluasi, bisa melakukan audit, ngecek auditnya lagi, atau ngelihat log aktivitasnya apakah dengan misalkan hak akses ini tuh kalian lihat di log aktivitas apakah jadi lebih baik, lebih aman atau enggak dan lain sebagainya gitu. Cek pada kayak analisis sebenarnya. Terus kalau di bagian kalian bakal ngasih 2 buah solusi. Pertama, kalau misalkan hal itu ternyata lancar, berarti kalian lanjutin. Tapi kalau misalkan ternyata itu gagal, kalian harus kasih alternatif lain gitu untuk di bagian Kalau di bagian kesalahan phishing ini kan kalau misalkan dia gagal, dia akan melakukan pengembangan materi pelatihan yang lebih interaktif atau pengembangan menggunakan teknologi AI untuk mendeteksi email phishing. Tapi kalau misalkan di bagian si kebocoran data ini, mungkin hal yang bisa kita lakuin, kalau tadi kan kita kan ngembangin ini ya, lebih ke melakukan skripsi, lalu pembagian hak akses dan lain sebagainya. Kalau itu gagal, mungkin kita bisa ngelakuin perancangan ulang, perbaikan ulang tentang kebijakan keamanan dan SOP. Itu solusi lain yang bisa kita tawarkan. Itu jadi kalau kalian rancangannya, dunia itu ketika dilakuin, cek ini tuh evaluasi itu udah pasti sih audit, bukan audit gitu. Terus kalau kalian ngasih solusi lain, kalau misalkan itu gagal, hal apa yang akan dilakuin? Tapi kalau berhasil, ya itu bakal dilanjutin. Itu untuk yang PDCA. Kasarnya itu sebenarnya. Seperti itu. Terus terakhir kan, bagaimana perusahaan CZ tersebut dapat melibatkan seluruh karyawan dan upaya menjaga keamanan informasi. Kalau udah ngomongin karyawan, udah pasti jawabannya itu pelatihan. Gak mungkin enggak. Karena udah pasti pelatihan, pokoknya udah pasti pelatihan lah jawabannya. Udah mau karyawan tuh udah pasti pelatihan. Mengadakan pelatihan untuk seluruh karya, melakukan pelatihan mengenai keamanan, pelatihan mengenai pentingnya melindungi data, pelatihan mengenai penggunaan teknologi terbaru. Nah itu udah pasti lah, kalau kalian udah ngomong karyawan tuh udah pasti ngomongin itu. Seperti itu. Pokoknya kalau kalian ada masalah di security, kalau kalian bingung mau jawab apa, jawablah tentang pelatihan pokoknya. Pelatihan buat karyawan, itu udah pasti benar. Ya, gak gede nilainya, tapi udah pasti benar jawabannya. Gitu. Untuk yang soalnya Pak Riza. Jadi soal yang bawah ini tuh soal lalu teman-teman. Soal tahun sebelumnya gitu maksudnya. Karena itu airsoft. Gitu. Itu untuk yang PDCA. Jadi ya intinya gitu. Kalau kalian plan, sekali lagi kalau kalian plan artinya rancangan apa yang mau kalian lakuin secara kasar.
Terus untuk yang do, spesifik ketika kegiatan itu dilakuin, jadi secara detail, lebih mendetail. Cek itu evaluasi, jadi udah pasti evaluasi sama audit. Terus bagian yang bakal kalian kasih, kalau misalkan plan kalian gagal. Gitu untuk yang PDCA, untuk yang si sistem manajemen keamanan informasi tadi. Gitu. Gitu sih untuk yang PDCA. Selain PDCA, titik fokus berikutnya itu lebih ke si siapa tadi? Si indeks kami. Indeks kami ini tuh sebenarnya tuh lebih bakal banyak dibahas bakal lebih banyak dibahas di tugas akhir kalian biasanya. Itu bakal pakai indeks kami di tugas akhir. Jadinya nggak bakal di-trigger banyak sih seharusnya. Bahkan di aku pun dulu nggak diajarin indeks kami tuh. Cuma karena masuk jadi belajar sendiri ya, jadi agak gimana gitu. Seperti itu. Untuk yang indeks kami, mungkin aku jawab aja sih pertanyaan yang ini sih. Apa ada pendapat menyatakan bahwa indeks kami itu ditunjukkan untuk melakukan sertifikasi pengalaman informasi pada suatu instansi. Menurut Anda, apakah tersebut benar atau salah dan berikan alasannya? Jawabannya udah pasti salah. Karena indeks kami itu bukan alat sertifikasi. Ini kan menunjukkan sertifikasi pengamanan informasi dalam suatu instansi. Indeks kami itu bukan alat sertifikasinya, tapi bukan sertifikasinya, tapi alat untuk sertifikasinya, gitu. Sedangkan si sertifikasi itu sendiri tuh yang si SNI ISO bawahnya tadi nih, ISO IH 27001. Nah itu tuh level sertifikasinya. Sedangkan indeks kami ini tuh cuman alat untuk melakukan evaluasinya. Indeks kami itu kan punya beberapa aspek kan, kayak tingkat kesiapannya, tingkat kelengkapannya, tingkat kematangannya, penerapan dan lain sebagainya. Itu indeks kami gitu. Dia bukan sertifikasi, dia lebih ke alat untuk melakukan pengecekan keamanan informasi. Nah itu aja jawaban kalian deh kalau kata gue gitu. Jawabannya salah, karena indeks kami itu bukan sertifikasi, namun alat untuk melakukan pengecekan alat informasi. Ya, punya berbagai aspek seperti tingkat kesiapan, kelengkapan, kematangan. Ada banyak sebenarnya itu, tapi 3 itu yang penting. Gitu. Jadi sebetulnya lebih ke indeks kami outputnya tuh gambaran kondisi aja sih, jadi bakal lebih ke lebih ke ngomongnya gitu. Dia tuh outputnya adalah apakah sebuah perusahaan itu sudah mengamalkan nilai-nilai si ISO 27001 ini tuh dengan baik atau enggak gitu. Gitu indeks kami itu lebih ke ya itu tadi bahan untuk evaluasi secara mandiri untuk keamanan informasi. Dalam langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat kesiapan, kelengkapan dan kematangan penerapan keamanan informasi di sebuah organisasi sesuai dengan kriteria pada SNI, ISO, bla 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 dan lain sebagainya. Ini tuh mentok ada banget di PPT-nya Pak Herzog. Ada lengkap banget di situ. Serius deh. Bahkan aku jawab di PPT Pak Riza pun kayaknya ada tapi nggak lengkap seingatku. Ini elemen mana ya? Ada tahapan-tahapan seingatku tuh. Tapi aku lupa di mana. Tapi yang lengkap tuh ada di Pak Herzog. PPT Pak Herzog. Aku nggak megang tapi mana sih? Peningkatan keberlanjutan, SMB dan lain sebagainya. Iya, seingat aku tuh poin yang itu tuh ada di PPT Pak Herzog. Nilainya dikit tapi panjang jawabannya seingatku. Ini yang aku punya di ini gue ya, di cheat gue yang lama ya. Pertama itu ada identifikasi aset informasi, di mana ini tuh menentukan aset penting organisasi dan mengukur nilai aset berdasarkan dampak terhadap bisnis jika aset tersebut mengganggu. Identifikasi, terus penilaian risiko, identifikasi ancaman dan kerentanan yang terhadap aset informasi, terus evaluasi tingkat kematangan, evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan standar, penyusunan laporan, tinjauan dan kelanjutan.
Seperti itu. Ada 6 tahapnya. Pertama, identifikasi hasil informasi. Jadi mengidentifikasi aset-aset yang penting, contohnya kayak data pelanggan, server jaringan, aplikasi ataupun dokumen. Terus penilaian resiko, identifikasi ancaman kerentanan terhadap aset informasi, evaluasi tingkat kematangannya. Ini menggunakan parameter indeks kami tadi yang terus evaluasi kepada kepatuhan tentang kebijakan dan standar. Terus penyusunan laporannya, terus tinjauan dan perbaikan. Kasarnya tuh gitu. Ini details Pak ada di PPT Pak kok panjang banget. Gak usah ditulis kayak nggak apa-apa deh. Yang penting tuh poin-poin utamanya aja. Si 6 tadi. Identifikasi, penilaian resiko, evaluasi indeks kami, evaluasi kepatuhannya, rekomendasi perbaikannya, sama perbaikan keberlanjutannya, PDCA-nya. Seperti itu. Gitu sih. Ini ya, kayaknya ini yang aku bilang kayak bakal kayak kalau tes dia yang sama. Ini entah kenapa Phil bilang gitu. Cuma kan bakal jalanin. Tapi kan boleh buka cheat sheet nggak sih? Kalau buka cheat sheet, boleh buka cheat sheet. Satu mending kalian jawab pertanyaan ini deh. Jawab pertanyaan ini aja gitu. Soalnya kalau di aku ya, di tahunan aku boleh buat cheat sheet. Aku nggak tahu sekarang boleh atau enggak. Tapi pas bagian aku dulu boleh buat cheat sheet. Karena itu tadi soalnya studi kasus seperti itu. Emang salah milih Pak Riza kemarin. Love Riza. Gitu. Tapi tenang, sebentar ini aku nyari file lamaku. File lamaku. Jadi nanti kalau aku nemu nanti aku kabarin ke Jaki. Nanti dia teman-teman nggak bingung banget nyari materinya. Tuh. Gitu paling tengah-tengah. Yang penting kalian ingat PDCA sama CIA. Sama indeks kami. Indeks kami tuh ping aja bisa tapi sebenarnya. Kan kalau PDCA sama CIA itu kan ini ya udah deskripsi masing-masing, jadi nggak bisa di yaping gitu. Udah gitu sih. Jujur tidak mengerti kenapa kalian lupa sinaunya KAI asli deh. Karena KAI itu kayak ini tahu menurut aku ya pakai dibilang makin tuh enggak, tapi ya ngomongin keamanan aja gitu loh, sabarnya aja gitu. Seperti itu. Ini aku ngomong komplain standar itu nggak dibahas Pak Riza, nggak tahu kenapa. PDCA yang bahas sebelumnya, terus udah. Harusnya boleh bawa cheat nggak sih? Boleh aja gitu. Boleh nggak? Dibolehin. Boleh kan? Ya. Kan? Ntar gue buatin ya. Ntar gue cari file, gue kirim kalian tinggal kopas-kopas aja. Oke Kak. Aman. Karena gue jujur ya, gue merasa tidak worth it tau ini. Kalian merasakan Kak seberapa Riza seru, makin mantap gitu. Terus serius, kalian bukannya Pak Hersov sering masuk ya ke konsen KAI ya? Pak Andri juga ngejelasinnya menurutku di kelas aku di kejar-kejar ya. Beliau enak, cuman ya emang masuk aja. Biasanya. Tapi mereka berdua tipe dosen yang emang malu bikin soal. Emang tipe orang yang harus bikin soal. Jadi kayak soalnya pasti sama tahun lalu. Dari tahun-tahun juga gitu. Seperti itu. Nanti deh aku coba cariin gitu. Itu sih buat KAI kayaknya. Kayaknya mau sesuatu kah harus enggak sih? Emang sesuatu kah? Kayak pingin gue yang jelek. Aku disuruh sama Ki 2 jam. Paling 2 jam. Gitu loh. Parah ya gitu. Udah cukup Pak. Juga. Terus kayak mau nanya sesuatu dulu Kak. Terus teman-teman ada yang mau nanya dulu gak? Coba. Takutnya ada. Sama-sama. Itu ada yang nanya Kak. PDCA tadi. Sifatnya bisa iterasi. Maksudnya iterasi itu apa sih? Iterasi itu apa? Iterasi yang gue tahu tuh cuma iterasi CPP, strukdat. Apa ya? Iterasi.
Proses mengulang suatu akan serangkaian instruksi atau proses secara tertentu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh bisa looping gitu. Bisa. PDCA itu karena kan bagian C itu evaluasi. A itu tahap berikutnya. Ya kalau misalkan berubah kan ngulang lagi sebenarnya. Gitu loh. Rancang lagi, bikin lagi, evaluasi lagi, gagal coba lagi, rancang lagi, bikin jalanin lagi, evaluasi lagi. Gitu. PDCA itu siklus. Sebuah siklus gitu. Iya. Iya gitu. Dia sifat siklus, jadi nggak akan pernah berhenti. Jadi emang kalian akan terus saran dariku jangan seperti A, jangan full banget tipnya. Sain satu buat A, buat saran ke depannya kalau misalnya itu gagal. Gitu. Itu sih sarannya. Thank you. Kamu mau nanya kah? Ada lagi yang mau nanya, teman-teman? Guys, KA itu nggak usah di ini, nggak usah di. Mau nanya tuh. Yang availability itu tadi yang apa ya? Ulangi Kak. Availability itu ketersediaan dia. Jadi data itu selalu bisa diakses. Nah itu availability. Maksudnya gimana? Kayak apa ya? Nah, coba halo dulu. Kalau misalkan kalian ngakses Spada itu kan bisa diakses di jam 2 sampai jam 3 karena maintenance kan. Artinya availability dia itu tidak terjadi di jam 2 sampai jam 3 karena dia tidak tersedia. Gitu. Data yang baik itu data yang selalu bisa diakses kapanpun sebenarnya. Selalu tersedia ketika kita butuhkan. Itu availability, ketersediaan. Dengan adanya down system atau sistem kayak down system terus perbaikan dan lain sebagainya, maintenance, itu membuat data itu tuh tidak tersedia sehingga aspek availability-nya tuh tidak ada, gagal terwujud gitu. Seperti itu. Mana sih? Oh ya, oke Kak. Iya. Itu. Mana ya? Ya, Kak, kan nanti kan kalau yang kayak data kebocoran nih, terus datanya kayak diacak-acak atau kayak dimodifikasi sama yang pembobolan nih. Kalau seandainya kita antisipasi cara lainnya kayak tambahnya kayak kita mencadangkan data dalam wujud kayak hard file atau enggak fisika, itu kira-kira bisa termasuk solusi yang bagus enggak ya menurut Kakak? Mencetak data maksudnya. Yes, jadi kayak kita melakukan kayak selain cadangannya kayak kita file drive nih, kita juga cadangannya kayak wujud dalam hard file, itu kira-kira termasuk solusi yang bagus atau enggak menurut Kakak ya? Itu lebih ke pencegahan sih. Karena kan datanya udah hancur. Datanya udah. Iya. Pencegahan. Maksudnya pencegahan. Kalau masuk ke tahap mana tadi katamu? Sorry. Fokus utamanya kan dari sebelumnya nih datanya pernah kebobolan, terus kan dalam kebobolan ini nggak kebobolan doang, ntar datanya juga dimodifikasi jadi kayak datanya nggak sesuai sama faktualnya gimana, atau ntar datanya rusak atau sejenisnya ya kayak tadi sebelumnya nih. Nah, untuk antisipasi ke depannya kita menambahkan juga selain kayak kita cadangkan secara drive atau secara filenya nih, kita cadangin juga secara wujud hard drive. Itu kira-kira termasuk efektif enggak ya? Efektif atau enggaknya bisa menjadi salah solusi, bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan resiko kehilangannya itu tinggi. Resiko kerusakannya itu jauh lebih tinggi. Cuman suatu alternatif yang bagus bisa dilampirin bagian-bagian ek. Gitu. Tenang, mereka nggak ada Riza untuk ngebantai kamu kok. Bisa. Karena dulu aku ngejawab tuh di Pak Riza bilang gitu. Kalau kamu kasih dia secara fisikal, kalau dia secara digital aja bisa dihancurin, apalagi secara fisikal, lebih gampang untuk dihilangkan, lebih gampang untuk dirusak datanya. Gitu. Gitu ya Kak berarti. Iya, sebenarnya gitu. Cuman namanya juga usaha ya, nggak apa-apa sih. Namanya juga usaha. Ya, buat after all
ada peluangnya lebih besar lagi berarti kalau seandainya masih kualitas penjagaan datanya. Iya. Ya, akhirnya tuh yang harusnya dikembangin itu tuh bukan cuma cara kamu menyimpan datanya, tapi gimana cara kamu ngamanin si datanya. Oh ya, bisa. Ya, pengamanan juga berarti. Benar-benar gitu. Lebih ke fokus gimana cara ngamaninnya aja sih dibanding gimana cara ngebawa gitu. Oke. Masih gak? Ya, gitu. Aku terakhir, soalnya aku lumayan ingat kalau aku diomelin sama Ruben. Gitu. Enggak satu enggak, cuman titik fokus kita itu biasanya tuh gimana cara kita menangani, bukan cuma cara ini loh, bukan cara kita membaca reaksi dan sebagainya. Itu benar, cuman fokus kita tuh bukan cuma itu, tapi gimana kita ngamanin datanya. Karena kita KAI, keamanan saja informasi, gitu. Tapi itu nggak salah, itu bisa jadi kreatif. Gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? KAI itu kok tumpah. Ini tuh bisa jadi gitu guys, kalau kalian nanti peminatan di bagian kriptografi, kriptografi itu nanti di akhir, bukan di akhir, di abis UTS itu ada materi tentang kripto soalnya. Bukan kripto sih, gimana cara kita encrypt dan decrypt data. Itu masuk juga ke KAI soalnya. Gitu. Seru. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahin, Kak? Nggak tahu sih aku. Itu saat ini belum kepikiran apapun. Mungkin cukup ya kalau semisal udah selesai. Ini aku tutup. Makasih buat Kak Bar yang udah bersamai kita ngajar KAI ini. Dan makasih buat teman-teman yang bisa hadir di Sinau kali ini. Dan mohon maaf kalau semisal masih ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya teman-teman.